More than that, always haunted our world. Is within your reach. 야, 아니 간다. To be fair, that's also something. Idol yang juga pemburu iblis. Kira-kira gimana tuh? Pada zaman dahulu, para iblis mengincar semua jiwa manusia. Para manusia selalu diselimuti ketakutan. Sampai ada pahlawan yang membela mereka. Yap, mereka adalah para wanita yang melawan para iblis tersebut. Mereka melawan iblis tersebut menggunakan nyanyian. Nah, nyanyian mereka inilah yang nantinya akan menyegel para iblis itu. Jadi, untuk menyegel para iblis ini, di setiap generasinya selalu ada trio pemburu iblis. Nah, untuk sekarang, itu ada Zoe, Mira, dan juga Rumi yang tergabung dalam sebuah grup idol yang bernama Huntrix. Nah, Huntrix ini dibentuk oleh seseorang bernama Celine yang ternyata dia juga dulunya pemburu iblis loh. Ini adalah Bobby, dia adalah manajer dari Huntrix. Ketika konser akan dimulai, para Huntrix malah sibuk menyemil. Nah, mereka itu nggak sadar, ternyata kalau kru dalam pesawat itu ternyata iblis loh. Bobby yang terlihat panik pun akhirnya menelpon Huntrix. Kenapa kalian lama sekali? Acara sudah mau dimulai loh. Mereka pun akhirnya sadar kalau mereka malah menjauh dari acara konser tersebut. Mereka akhirnya mengetahui kalau ternyata kru di dalam pesawat itu adalah para iblis. Mereka pun langsung melawan para iblis tersebut. Dan mereka berhasil. Mereka memusnahkan semua iblis-iblis tersebut. Ketika konser berlangsung, mereka melihat hormon emas di kerumunan para fans. Tentu saja mereka senang karena hormon emas ini yang akan menyegel Raja Iblis. Sementara itu di dunia iblis, iblis yang tadi melawan Huntrix itu menghadap Raja Iblis yang bernama Guima. Tentu saja Guima sangat marah. Dia pun menghukum iblis tersebut karena gagal melaksanakan tugasnya. Tiba-tiba ada seorang iblis yang mendekat. Iblis itu bernama Jinu. Dia menawarkan pada Guima kalau dia bisa menghancurkan para Huntrix. Namun, dia meminta pada Guima untuk menghapus ingatannya kalau dia berhasil. Di sini suara Rumi sudah mulai bermasalah, tapi dia tidak menghiraukannya. Dia menganggapnya paling cuman batuk biasa. Dia sangat senang karena tadi melihat hormon emas. Dia pun ingin buru-buru untuk launching lagu baru mereka. Zoe dan Mira sangat senang karena akhirnya mereka bisa bersantai. Tapi tiba-tiba Rumi datang dengan menggunakan kostum baru. Yap, Rumi menyuruh mereka untuk bersiap karena mereka akan melakukan promo lagu terbaru. Rumi berharap lagu ini akan berhasil dan membuat hormon emas. Mereka pun langsung melakukan promo. Yap, benar saja, para fans sangat menantikannya. Ketika bersiap akan tampil, ternyata Rumi memiliki pola yang sama persis seperti yang dimiliki oleh para iblis. Ketika mereka sedang latihan, suara Rumi kembali bermasalah. Dia pun meminta untuk istirahat. Ketika dia lihat, ternyata polanya sudah sampai ke leher. Dia pun sangat takut. Rumi pun lari keluar. Dia mengingat masa kecil ketika dia berkata pada Celine, "Apakah pola ini akan hilang?" Celine pun berkata, "Ya, pola ini akan hilang asalkan kita berhasil menyegel para iblis tersebut." Ternyata Mira dan Zoe, mereka tidak tahu kalau ternyata Rumi memiliki pola tersebut. Di sini Rumi mencoba bernyanyi lagi, tapi tetap saja dia tetap gagal. Rumi pun sangat marah. Ketika marah, suaranya berbeda. Suaranya seperti para iblis tersebut. Ketika pulang, Zoe dan Mira sudah menunggunya. Zoe dan Mira mencoba untuk menghibur Rumi. Mereka pun berjanji kalau mereka akan membantu Rumi agar bisa sembuh kembali suaranya.
Keesokan harinya mereka pun pergi ke tempat pengobatan. Tempat ini direkomendasiin oleh Zoe loh. Kata Zoe, jus herbal di sini sangat ampuh untuk memulihkan suara. Tapi Rumi sedikit ragu karena tempatnya sangat tidak meyakinkan. Ketika akan pulang, mereka bertemu dengan para pria tampan. Kira-kira mereka siapa ya? Tapi kelakuan mereka nggak banget, sehingga para hantrik sangat kesal pada mereka. Tak lama mereka mendengar suara nyanyian. Huntrix pun menuju sumber suara. Dan ternyata para pria tampan ini sedang menyanyi. Huntrix pun melihat ternyata para pria ini memiliki pola seperti iblis. Yap, ternyata ini adalah Jinu dan teman-temannya. Mereka menyamar menjadi manusia untuk menghancurkan para Huntrix. Jadi ternyata rencana mereka menjadi boy band yang bernama Saja Boys. Sepertinya mereka ini berencana untuk merebut hati para fans dari Huntrix. Huntrix yang kesal, mereka merencanakan sesuatu. Mereka datang ke reality show yang diadakan oleh Saja Boys. Tentu saja Jinu mengetahuinya. Malah Saja Boys jadi mempermalukan para Huntrix. Ketika acara selesai, tentu saja Saja Boys langsung kabur. Tidak lama Huntrix pun langsung mengejar. Ketika mereka bertemu, Saja Boys langsung menyuruh para iblis yang lain untuk menyerang Huntrix. Ketika Zoe dan Mira sedang melawan para iblis, Rumi pun mengejar Saja Boys. Dia berhasil menghadang Jinu. Rumi pun berhasil menangkap Jinu, tapi ternyata Jinu melihat pola yang ada pada tangan Rumi. Rumi pun kaget dan dia langsung ketakutan. Dia takut kalau Zoe dan Mira akan mengetahui pola tersebut. Rumi sangat-sangat ketakutan. Tapi tiba-tiba Jinu menolongnya dengan menutupi polanya menggunakan kain. Rumi pun berhasil membantu Zoe dan Mira untuk melawan para iblis tersebut. Dan iblis pun tentu saja kalah. Tapi Jinu dan gengnya berhasil kabur. Jinu dan gengnya kembali ke dunia iblis. Ternyata para iblis pun malah menjadi penggemar mereka. Rumi, Zoe, dan Mira sangat kaget karena mereka melihat segel iblis perlahan mulai terbuka. Bobby tiba-tiba datang. Tentu saja para Huntrix ini langsung menutupi luka-luka mereka. Bobby berkata, "Saja Boys sekarang menjadi trending di kalangan semua orang." Dengan semangat yang menggebu-gebu, para Huntrix berencana mereka akan membuat lagu baru untuk mengalahkan Saja Boys. Ketika Rumi ingin meminum jus herbalnya, ternyata itu hanya stiker. Pas dia buka, ternyata itu hanya jus biasa. Di luar sana, Rumi melihat ada seekor burung yang sangat aneh. Dia pun keluar dan menemuinya. Dan ternyata di baliknya juga ada harimau. Harimaunya serem tapi lucu juga ya. Ternyata dua hewan ini merupakan suruhan dari Jinu. Jinu meminta untuk bertemu dengan Rumi. Rumi pun sempat menolak. Dia tidak ingin berhubungan dengan Jinu. Tapi Rumi sedikit penasaran. Akhirnya dia mengikuti dua hewan ini untuk menemui Jinu. Rumi pun bertemu dengan Jinu. Dia langsung menyerang Jinu. Di sini Jinu bilang kalau dia sudah mengetahui kalau ternyata Rumi ini setengah iblis. Jinu penasaran kenapa Rumi ini dia tidak terikat pada Guima, sedangkan iblis lain selalu punya penyesalan agar mereka selalu terikat dengan Guima. Jinu bercerita bahwa penyesalannya yaitu dia membuat perjanjian kepada Guima sehingga dia kehilangan ibu dan adiknya. Jinu pun meminta agar
Rumi juga mau bercerita kepadanya, tapi Rumi tidak percaya begitu saja. Dia tidak mau bercerita apapun kepada Jinu. Selain sibuk untuk membuat lagu, para Huntrix juga sibuk untuk melawan para iblis karena segelnya kan sudah mulai terbuka ya. Jadi para iblis sekarang jumlahnya malah makin banyak. Ternyata dua hewan Jinu ini masih belum putus asa. Mereka terus membujuk Rumi agar Rumi mau bertemu dengan Jinu. Huntrix mengadakan jumpa fans, tapi lagi-lagi mereka diganggu oleh Saja Boys, sehingga mereka pun melakukan bersama-sama jumpa fansnya. Di jumpa fans tersebut, Jinu masih berusaha agar Rumi mau bertemu dengannya. Tapi tentu saja Rumi tetap menegaskan dia tidak ingin bertemu dengannya. Ternyata dua hewan Jinu ini masih belum putus asa. Mereka terus membujuk Rumi agar Rumi mau bertemu dengan Jinu. Tiba-tiba Mira masuk ke kamar Rumi. Mira yang penasaran mengatakan apakah ada masalah karena sepertinya kau terlihat berbeda akhir-akhir ini. Rumi pun berkata, tidak kok, tidak ada masalah apapun, tenang saja. Sementara itu para manusia banyak yang menghilang loh. Tapi semua ini pasti ulah iblis. Siapa lagi? Karena mereka pasti mengambil jiwa-jiwa tersebut untuk diberikan kepada Guima. Akhirnya Rumi mau bertemu dengan Jinu. Ketika mereka bertemu, Rumi menawarkan sesuatu, yaitu menawarkan kerjasama untuk mengalahkan Guima agar mereka berdua terbebas dari ikatan Guima. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menawarkan gelang pasangan. Ibu-ibu ini kira mereka adalah pasangan, tapi tentu saja mereka berdua langsung menolaknya. Tapi sepertinya di sini Jinu dan Rumi sudah saling tertarik loh. Ketika gladi bersih, Huntrix terlihat sedikit berdebat karena Rumi tidak ingin menyanyikan lagu tersebut. Karena menurut Rumi, lagu ini sangat penuh kebencian dan itu tidak cocok dengan Huntrix. Bobby datang dengan membawa cemilan. Ketika Bobby berbalik, Huntrix kemana? Kok mereka menghilang? Ternyata mereka pergi ke kereta bawah tanah karena para iblis mulai menyerang. Mereka malah asik berdebat sehingga mereka tidak fokus dalam melawan para iblis. Mereka pun kehilangan banyak manusia karena sudah diambil para iblis. Di sini Zoe dan Mira sedikit kecewa kepada Rumi karena Rumi terlihat sangat berbeda. Malam harinya Rumi kembali bertemu dengan Jinu. Lagi-lagi Rumi menawarkan bantuan kerjasama untuk mengalahkan Guima. Rumi berjanji kalau mereka akan terbebas kalau Guima sudah kalah. Jinu pun bertanya bagaimana cara mengalahkan Guima. Kemudian Rumi berkata, kau harus kalah dari awards tersebut agar Huntrix bisa membuat hormon emas. Disitulah nanti kita akan menyegel Guima bersama. Jinu pun mengiyakan tawaran tersebut. Rumi sangat berharap kalau Jinu tidak akan berbohong kepadanya. Jinu kembali ke dunia iblis. Ternyata Guima tahu semuanya dan Guima terlihat sangat marah kepada Jinu. Guima memperingatkan Jinu agar Jinu tidak macam-macam dengannya. Keesokan harinya, Huntrix sedang berbicara. Mereka saling minta maaf karena mereka terlalu terbawa emosi kemarin. Acara yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu Idol Awards. Acara inilah yang akan menentukan siapa yang menang antara Saja Boys dan juga Huntrix. Seharusnya Saja Boys dulu yang tampil, tapi mereka ada kendala, jadi Huntrix dulu yang tampil. Awalnya penampilan mereka berjalan dengan lancar, tapi di tengah-tengah Zoe dan Mira ditipu oleh para iblis. Mereka menyamar jadi Bobby. Ketika hormon emas mulai terlihat, tiba-tiba iblis yang lain menyamar menjadi Zoe dan Mira dan berada di atas panggung bersama Rumi. Dua iblis ini mencoba untuk mengalahkan Rumi. Mereka berdua membuka pola yang ada di tubuh Rumi.
Rumi yang ketakutan dan juga gelisah, akhirnya polanya sangat terlihat jelas, dan itu terlihat oleh Zoe dan Mira. Zoe dan Mira kaget dan sekaligus marah karena mereka merasa ditipu. Mereka pemburu, tapi ternyata teman mereka setengah iblis. Mereka sangat marah. Rumi pun sangat sedih. Rumi mencoba untuk mencari Gino. Ternyata semua ini ulah Gino. Dia sengaja melakukan ini agar Huntrix kalah. Gino pun mengungkapkan tentang masa lalunya, bahwa yang dia ungkapkan itu bohong. Sebenarnya dia tidak kehilangan ibu dan adiknya, melainkan dia meninggalkan ibu dan adiknya. Lalu Gino pun pergi meninggalkan Rumi. Di luar sana sudah sangat kacau, semua segel sudah terbuka. Entah kenapa semua orang seperti terhipnotis, mereka semua berjalan menuju ke tempat Guima. Di sisi lain, Rumi mendatangi Selin. Selin terlihat sangat kaget karena Rumi sudah sangat berubah. Selin berusaha untuk menenangkan Rumi dan meyakinkan dia bahwa semua ini masih bisa diperbaiki. Tapi Rumi terlihat sangat marah. Dia pun pergi meninggalkan Selin. This is the honeymoon I'm supposed to. Sementara itu, para manusia mulai berkumpul. Saja Boys pun ada di sana. Mereka mulai bernyanyi, tapi mereka memperlihatkan wujud asli mereka, yaitu wujud iblis mereka. Di sana juga ada Guima loh. Ketika mereka sedang tampil, tiba-tiba Rumi datang. Guima pun berkata pada Rumi, "Kau sudah kalah, hormonmu sudah rusak." Rumi pun berkata, "Ya, hormonku sudah rusak, tapi di sini aku akan membuat hormon yang baru untuk mengalahkanmu." Rumi mulai bernyanyi. Nyanyian inilah yang membuat Zoe dan Mira mulai tersadar. Mereka pun akhirnya bersatu kembali. Mereka bersama-sama melawan para iblis-iblis tersebut. Sang Raja Iblis yaitu Guima mulai menyerang Rumi. Rumi hampir kalah, tapi tiba-tiba Gino datang menyelamatkannya. Gino mengorbankan dirinya untuk melindungi Rumi. Akhirnya Huntrix pun berhasil mengalahkan para iblis tersebut dan juga rajanya, yaitu Guima. Akhirnya semua pun kembali normal. Huntrix pun sangat senang karena mereka berhasil mengalahkan semua iblis dan juga raja iblis. Cerita pun selesai. Menurut kalian gimana nih teman-teman? Oh iya, jangan lupa subscribe akun ini ya. Sampai jumpa lagi.